Baik, selamat malam. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai tugas kami, pelajaran statistika, kepada Bu Tias yang kami hormati. Eee, Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kami, yang akan dipresentasikan pertama oleh teman saya Ibrahim Satria. Oke, boleh dilanjutkan. Jadi, di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan suhu badan Budi. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat diagram garisnya. Dan untuk membuat diagram garisnya, yaitu dengan cara diblok terlebih dahulu semua tabelnya. Nah, lalu kita ke insert, ke menu insert, lalu ke insert line. Nah, di insert line itu akan menunjukkan diagram garis suhu Budi. Nah, lalu ada pertanyaan, berapakah suhu terendah Budi? Jawabannya ada di hari ke-1. Kita bisa melihat dari diagram garisnya bahwa hari ke-1 adalah suhu terendah Budi. Selanjutnya ada pertanyaan bahwa hari berapakah suhu tertinggi Budi? Jawabannya hari ke-9. Dan ya bisa dilihat di hari ke-9 suhu tertinggi Budi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Brian. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada pertanyaan bahwa nomor 2 itu 2 bagian A itu, mmm, besarnya sudut sektor lingkaran untuk pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi, di sini terdapat informasi bahwa jumlah penduduk dari suatu kelurahan sebanyak 3.600 orang dengan berbagai tingkat pendidikan ditunjukkan sebagai gambar berikut. Untuk, pendidikan SD, terdapat jumlah 100 orang, SMP 500 orang, SMA atau SMK 2.100 orang, perguruan tinggi 900 orang, dan jumlah total penduduknya 3.600. Lalu di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk dan berbagai tingkatan pendidikannya. Di sini kita akan menentukan diagram lingkarannya. Untuk soal yang A, di sini kita harus menentukan besar sudut setiap tingkatan pendidikannya. Caranya itu dengan jumlah tingkatan dibagi dengan jumlah penduduk, lalu dikalikan 360 derajat. Karena di sini informasinya bahwa SD itu 100, jadi 100 dibagi 3.600 dikali 360 dan SMP 500 dibagi 3.600 dikali 360 derajat. Untuk SMA dan SMK 2.100 dibagi dibagi 3.600 dikali 360 derajat, dan perguruan tinggi 900 dibagi 3.600 dikali 360 derajat. Eh, Dikalikan dan, untuk soal yang B, kita disuruh untuk membuat diagram lingkarannya dengan cara blok tabelnya, lalu kita klik ke insert, kita buat diagram garisnya dan hasilnya akan seperti berikut. Lalu yang selanjutnya ada sebuah tabel yang menunjukkan hasil tes matematika kelas 11 IPA. Untuk memudahkan menjawab soal-soalnya, di sini kita akan mengurutkan terlebih dahulu nilai dari terendah hingga tertinggi, dan hasilnya sebagai berikut. Lalu, untuk menjawab soal bagian A, kita harus membuat diagram batang daun. Untuk membuatnya, kita ambil terlebih dahulu nilai awalnya untuk dijadikan diagram batang. Lalu kita ambil nilai akhirnya untuk menjadikan diagram daun. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. 3, hasilnya 5, 9, 4, 3, 7. Lalu ada soal B.
Di sini ditanyakan berapakah nilai terendah dan tertinggi yang dicapai siswa kelas 11 IPA. Untuk nilai terendahnya yaitu 35. Bisa kita lihat dari urutan yang kita telah buat. Lalu untuk nilai tertingginya yaitu 95 dan bisa kita lihat dari urutan yang kita telah buat. Ya, yang terakhir ada tabel yang menunjukkan jumlah lulusan SD 10 dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Pertanyaannya, buatlah diagram batangnya. Untuk membuat diagram batangnya dengan cara blok semua tabelnya, lalu buat diagram batangnya, dan hasilnya sebagai berikut. Untuk soal bagian B, ditanyakan pada tahun berapakah jumlah lulusan mencapai 175 siswa. Jawabannya adalah pada tahun 2002. Dan bisa kita lihat dari diagram batang bahwa 2002 menunjukkan lulusannya mencapai 175. Lalu soal bagian C ditanyakan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, tahun berapakah jumlah lulusannya terendah? Jawabannya adalah 2001. Dan bisa kita lihat di diagram batang bahwa lulusan 2001 adalah tahun lulusan terendah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.